kalian pasti baik-baik dan sehat-sehat saja. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kasihlah ingin mengajak kita memuji membesarkan nama Tuhan. Kasihlah undang kita semua berdiri, kita menyanyikan pujian Bapakku datang padamu. Pagi hari
terima kasih untuk kesehatan yang Kau berikan bagi kami, keberanian, bahkan kemenangan yang Kau berikan bagi kami. Kami sudah memuji dan membesarkan nama-Mu. Sebentar kami akan diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Firman-Mu yang akan memberkati, menguatkan kami, dan menjadikan anak-anak yang tampil beda dari anak-anak yang ada di dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, curahkan Roh Kudus bagi setiap kami anak-anak-Mu yang mendengar firman, sehingga firman-Mu boleh menjadi berkat dan memberkati kehidupan kami. Kami sambut kebenaran firman-Mu dengan penuh ucapan syukur, dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, amin. Halo adik-adik semua, apa kabar? Kakak yakin dan percaya bahwa kita semua dalam keadaan yang sehat dan juga kita semua dalam keadaan yang baik tentunya. Dimanapun adik-adik berada saat ini, kakak sangat senang bisa menyapa adik-adik semua. Haleluya, puji Tuhan. Dan saatnya kita akan kembali mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Oh iya, cerita firman Tuhan hari ini masih ada hubungannya loh dengan cerita firman Tuhan minggu yang lalu. Coba siapa adik-adik yang masih ingat cerita tentang firman Tuhan yang minggu yang lalu? Yang cerita waktu itu adalah Kak Karen. Coba siapa yang masih ingat? Hayo, siapa yang masih ingat? Iya, benar. Ceritanya ialah tentang peranan Roh Kudus. Adik-adik pintar semuanya ya, masih ingat ceritakan firman Tuhan. Nah, hari ini ceritanya masih tentang peranan daripada Roh Kudus ya. Nah, kakak yakin bahwa adik-adik masih ingat apa sih itu Roh Kudus? Siapa sih itu Roh Kudus? Nah, Roh Kudus itu adalah Roh yang kudus. Roh Kudus juga disebut Roh kebenaran. Dan Roh Kudus juga adalah pribadi dari Tuhan Yesus sendiri. Kalau kita boleh ingat kembali cerita firman Tuhan bahwa 2000 tahun yang lalu waktu Tuhan Yesus ada di dalam dunia ini, Tuhan Yesus banyak sekali melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ajaib, pekerjaan-pekerjaan yang hebat. Dia menyembuhkan orang yang sakit. Dia juga menolong orang. Dia juga menghibur orang. Dia memberi makan 5.000 orang. Dan dia juga bisa membangkitkan orang yang mati. Wow, betapa hebat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Begitu banyak pekerjaan-pekerjaan ajaib yang dapat dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita semua, pada hari yang ketiga dia bangkit dan setelahnya dia naik terangkat ke surga. Lantas, kalau Tuhan Yesus tidak ada di dalam dunia ini, siapa dong yang akan menolong kita? Siapa kira-kira yang akan bisa membantu kita, menghibur kita, dan bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang hebat? Nah, di dalam firman Tuhan, Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang ke-15 dan seterusnya, di sana dibilang bahwa barang siapa yang mengasihi Tuhan Yesus dan percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan meminta kepada Bapa di surga untuk memberikan penolong yang lain. Dialah kuasa Roh Kudus. Penolong yang lain itu adalah kuasa kebenaran atau Roh kebenaran atau Roh Kudus atau dialah Tuhan Yesus sendiri. Wow, betapa hebat ya. Nah, adik-adik, kuasa Roh Kudus itu kuasa yang dibutuhkan oleh manusia karena Tuhan Yesus sudah ada di dalam sorga dan dia memberikan kuasanya untuk menyertai kita sampai selama-lamanya. Nah, kuasa Roh Kudus itu diperlukan oleh manusia.
untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang hebat, perbuatan yang ajaib. Terlebih Roh Kudus itu sanggup untuk menolong kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Sebab di dalam pribadi Roh Kudus ada buah-buah yang menghasilkan perbuatan yang baik. Coba kita lihat di dalam Alkitab kita. Yuk adik-adik buka Alkitabnya di dalam Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-22 sampai 23. Ya, sudah dapat semuanya? Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-22 sampai dengan 23. Kita baca sama-sama yuk adik-adik. Kita baca dengan suara yang keras pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Coba adik-adik hitung, ada berapa sih buah Roh Kudus? Ada berapa sih sifat-sifat yang dimiliki oleh Roh Kudus? Coba kita hitung sekali lagi ya. Yang pertama adalah apa adik-adik? Kasih. Oke, yang kedua apa? Ya, betul. Sukacita. Yang ketiga apa adik-adik? Damai sejahtera. Yang keempat adalah apa? Iya, betul, kesabaran. Yang berikutnya, yang kelima adalah apa adik-adik? Kemurahan. Oke, yang keenam berikutnya, coba siapa yang bisa bantu? Yang keenam apa? Iya benar, yang keenam apa? Kebaikan. Yang ketujuh apa? Yang ketujuh adalah kesetiaan. Oke, yang kedelapan apa adik-adik? Coba dilihat, kelemah lembutan. Nah, yang terakhir, yang kesembilan apa? Ya, betul, penguasaan diri. Itulah 9 dari sifat Roh Kudus, atau kita sebut 9 buah roh. Ya, jika seseorang memiliki Roh Kudus di dalam hatinya, baik adik-adik juga akan memiliki sifat 9 dari buah Roh Kudus. Mau nggak adik-adik dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus? Kuasa Roh Kudus yang mampu menolong kita untuk melakukan perbuatan baik. Ya, kita sama-sama mau, kita sama-sama rindu untuk kehidupan kita dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus. Siapapun manusia yang ada di dalam dunia ini memerlukan kuasa Roh Kudus. Sebab jika tidak ada kuasa Roh Kudus, maka orang itu sangat sulit untuk melakukan perbuatan yang baik. Jika tidak ada Roh Kudus di dalam kehidupan manusia, maka manusia itu susah untuk berbuat baik. Ya, makanya kita perlu dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Nah, puji Tuhan, ya, kita sudah dengar dengan firman Tuhan tentang buah Roh Kudus, tentang sifat-sifat daripada Roh Kudus. Puji Tuhan. Sebelum kakak akhiri firman Tuhan
hari ini adik-adik yang sudah bisa membaca dan menulis, adik-adik bisa siapkan kertas sama ballpoint atau pensil. Ya, kita akan bermain game sebentar sebelum firman Tuhan ini diakhiri. Oke, udah siap? Ya, cara mainnya gampang sekali adik-adik. Sambil adik-adik coba menghafal ya, apa sih buah Roh Kudus? Sifat-sifat apa sih yang dimiliki oleh Roh Kudus? Ya, cara mainnya seperti ini. Kakak punya angka 1 sampai dengan angka yang ke-9. Ya, kalau adik-adik lihat angka 1 sampai angka 9. Ya. Kakak kasih contoh. Kalau kakak tunjukkan angka ini, adik-adik tulis di kertas angka 9.2. Apa coba sifat dari Roh Kudus yang ke-9? Adik-adik nanti tulis di kertas itu. Ya, apa coba contohnya? Iya, benar, penguasaan diri. Oke, mengerti ya? Bisa? Yuk kita coba bermain. Sekarang, sebagai contoh ya. Coba adik-adik tulis jawabannya di kertas. Oke, sudah? Oke. Nanti untuk adik-adik yang kecil yang belum bisa baca sama menulis, nanti akan ada aktivitas lain ya setelah ini. Nah, oke adik-adik sudah mengerti ya? Kita mulai permainannya. Siap? Oke, yang pertama. Silakan adik-adik menulis jawabannya di kertas yang tadi ya. Oke. Yang berikutnya. Ya, ditulis. Adik-adik nggak boleh nyontek. Nggak boleh lihat Alkitabnya. Oke. Yang berikutnya. Udah? Diingat-ingat? Ya. Oke. Yang berikutnya. Nomor 9. Coba adik-adik ingat-ingat ya. Oke. Iya. Berikutnya nomor 1. Paling gampang nih adik-adik. Pasti jawabannya benar semua nih. Ya. Kemudian yang berikutnya nomor 8. Nomor 8 udah ditulis? Oke. Yang berikutnya nomor 4. Iya. Oke. Berikutnya nomor 2. Nomor 2 juga gampang nih. Pasti adik-adik ingat. Oke. Yang terakhir nomor 6. Ya. Tuliskan jawabannya di kertas sesuai dengan urutan yang tadi kakak berikan ya. Setelah selesai nanti minta tolong mama papanya foto jawabannya dan dikirimkan ke guru kelas masing-masing. Oke, puji Tuhan. Sampai di sini cerita firman Tuhan. Dan sebelum kita akhiri, kita sama-sama berdoa. Lipat tangannya semua, tutup matanya. Kita mau berdoa dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang dalam sorga, kami mengucap syukur untuk cerita firman Tuhan
yang Tuhan berikan bagi kami semua, anak-anak yang ada. Tuhan Yesus, biarlah kuasa Roh Kudus memberikan pengertian bagi kami, agar kami boleh mengerti apa yang sudah kami dengar, apa yang sudah disampaikan melalui firman Tuhan pada hari ini. Kami rindu Tuhan, setiap kami dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus, karena kami perlu Roh Kudus yang menolong kami, menghibur kami, menjaga kami, dan Roh Kudus yang memberikan kami kekuatan untuk kami dapat melakukan perbuatan-perbuatan baik. Tanamkan firman-Mu di dalam hati kami, agar firman-Mu boleh bertumbuh, berbuah di dalam hati kami, dan kami mau kembalikan untuk hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan berkati kami semua, berkati orang tua kami semua, berkati guru-guru semua yang ada. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini doa kami. Haleluya. Amin.